Pas kedatangan Ustadz Abdul Somad Somad lagi keliling Aceh nih kan. Jadi Cerita. alumni Daya. Iya, alumni Daya. Cerita Alumni dong. santri sebenarnya. Jadi Bayi Lilu berinisiatif untuk mempekerjakan wanita-wanita yang butuh pekerjaan. Ini diproduksi langsung sama UMKM kita. Jadi dengan ini tujuannya Lydia berharap dapat membantu perekonomian mereka meningkatkan. Ketemu dengan orang sefrekuensi itu gimana ya? Langsung Iya. Nah, selamat pagi semuanya, rekan Bapeda Bapeda bercerita. Kita ketemu lagi di kali ini yang pastinya setiap narasumber yang kami hadirkan di hari ini cukup menarik perhatian. Karena kenapa? Kita bisa memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kita juga bisa mengedukasi masyarakat dengan narasumber yang ada hari ini ya. Kita langsung ketemu di pagi hari ini ada Nur Lydia atau sering disapa dengan Kak Lydia, founder Bayi Lilu Hijab Store. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ih, cantik sekali. Masya Allah. Iya, tadi kan begitu pas masuk kan. Wow, ini glowing banget nih, glowing Masya banget. Ini perawatannya nggak cilet-cilet ini. Pangling gitu ya. BTW, terima kasih sudah datang di studio kami yang cukup bikin enjoy ya pertama kali ya. Sangat nyaman suasananya dan Iya. thank you juga untuk kesempatan udah dikasih kesempatan berhadir di Bapeda hari ini bertemu dengan yang sefrekuensi. Iya, benar-benar. Tadi pas di awal ngeliat kan memang agak berbeda. Ya kan penampilannya. Yang biasa kami kerja di pemerintah di begini-begini aja bentuknya. Begitu datang orang yang glowing kan. Tapi hari ini panas hasilnya. Naikkan dulu hasilnya. Hot gitu ya. Hot ya. Karena begitu setelah udah ngobrol-ngobrol sedikit ternyata dia adalah Leo girl. Sefrekuensi. Ketemunya ya di Tapi sini. ada rasa deg-degan sih ketemu dengan yang satu zodiak. Katanya kan kita kayak lagi bercermin dengan diri sendiri, Kak. Lebih nervous gitu Iya, ya. aku tuh kayak lagi bercermin. Ternyata aku sebenarnya bisa secantik Anda gitu. Oke, Kak Nur Lydia, ini salah seorang founder dari brand lokal hijab Aceh yang memang kehadirannya dia ini ya rekan untuk mendukung kreativitas UMKM dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Iya, ya. benar. Banyak yang pengen nanti kita obrolin lah, ya. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu Kak Lydia awal mula untuk membangun sebuah usaha dari lokal, brand hijab lokal, itu kan di tahun 2017 ya Kak? 2019 tepatnya Kak. Itu yang mana, yang offline atau yang online? Yang online-nya, kita awalnya di rumah di tahun 2019. Itu pun karena kebutuhan sendiri Lydia. Lydia awalnya dulu suka pakai pashmina kayak yang kakak pakai gitu. Iya, simple. Cuman gitu. ya pashmina yang disediakan di Aceh pada umumnya di pasaran itu kan size-nya standar Kak. Kakak ini pakai yang size berapa? Size 175 ya? Iya. Jadi Lydia waktu itu kan pingin yang lebih panjang size-nya. Jadi Lydia kebanyakan itu kalau cari di pasaran tuh nggak dapet. Dan Lydia akhirnya sering beli kain sendiri dan ukuran pashmina itu tuh bidangnya tuh dibelah dua gitu Kak. Jadi kita dapat warna yang sama, 2 pieces. Jadi yang satunya tuh nggak kepake. Jadi awalnya dari situ kita timbul ide jualannya karena yang satunya mubazir gitu kan. Jadi teman-teman juga pas lihat dia pakai tuh pingin request yang size-nya panjang ini beli di mana sih gitu. Lydia bilang kalau ini tuh diproduksi sendiri, Lydia beli kain sendiri gitu. Jadi di situ awal mula timbul ide jualannya. Dan waktu itu kita masih jualannya di offline store di rumah. Gitu. Jadi via online kita cuman produksi satu produk aja pashmina, itu pun dipasarkan online store karena kita cuma jual satu produk. Cuma jual satu produk aja, tapi udah keluar dengan brand Bayi Lilu nggak sih? Iya, awalnya kita langsung nge-brandingkan produk kita. Jadi langsung kita brandingkan Bayi Lilu karena kita dari awal punya konsep Kak. Kita bakal lihat ke depannya ini kayaknya bakal banyak permintaan produk dan produk kita nggak cuma satu aja di pashmina. Karena kan serian hijab itu banyak ya. Iya, benar. Ada yang square, ada yang segi empat pashmina. Bahkan sekarang kita udah ke scrap nih hijab motifnya gitu. Jadi dari awal kita udah membrandingkan produk kita. Dan sampai sekarang udah dilegalitaskan juga brandingnya. Gitu. Keren. Nah, jadi kan di awal ini adalah pashmina. Waktu itu terjual pertama kali berapa lembar gitu? Awalnya kita hanya memproduksi 10 lembar nih Kak. 10 lembar. 10 lembar dengan warna-warna yang memang Lydia sendiri pakai gitu. Kita sebelum
menciptain brand, alangkah baiknya kita mempersonalkan branding dulu. Kita pakai dulu produk kita, baru kita bisa jual ke orang-orang. Orang udah lihat kita pakai nih, wow, look so nice gitu kan. Jadi orang bakal tertarik untuk ngebeli gitu. Jadi dari awal Lydia cuman nyediain 10 pashmina yang kebetulan warna yang Lydia butuhin nih Kak. Jadi kan pashmina bidangnya belah 2 nih kain. Iya benar. Jadi 10 yang lagi Lydia jual, 10 lagi Lydia pakai sendiri gitu. Waktu itu jualnya harga berapa? Kita dibanderol dengan harga 65.000 untuk satu pashmina yang ukuran panjangnya itu 2 meter. Kalau bidang pashmina itu sama ya, bidang standarnya kain belah 2 gitu. Jadi dengan harga yang worth it itu, kita juga kan sebelum kasih harga ke produk, kita kan survei pasar dulu nih Kak. Jangan nanti kita jual produknya kemahalan atau kemurahan, kita juga nggak dapat keuntungan sama sekali gitu kan. Jadi marginnya tuh benar-benar diperhatiin sama ngelihat pasar produk ini dijual berapa gitu. Jadi kita ngebanderol harga kita itu di pasaran 65.000. Itu standar sih ya, sudah bagus. Worth it lah untuk harga. Dulu waktu pertama kali terjual 10 lembar, yang ngebeli kebanyakan dari usia yang remaja ke dewasa atau ibu-ibu? Kebanyakan teman yang seusia Lydia. Karena ya istilahnya followernya lah. Follower yang masih sangat minim waktu itu. Ya teman-teman terdekat yang memang ketika Lydia suka pakai pashmina itu dulu waktu misalnya pergi kondangan, biar looknya kelihatan beda gitu kan. Kalau hari-hari kita sering pakai yang segi 4 kayak gini. Jadi pas ke kondangan tuh pingin tampil beda tuh pakai pashmina biar kelihatan lebih feminim girl gitu, lebih anggun gitu kan. Jadi di situ pertamanya teman-teman ngelihat yang kan kalau di Kenduri itu kan pasar kita banyak ya kan, ketemu sama banyak orang. Jadi waktu yang tepat untuk personal branding gitu. Jadi kita pakai sendiri produk kita untuk terlihat di khalayak ramai, dan ketika ada orang yang nanyain itu berarti pasar kita udah dapet tuh. Ada yang nanya lagi, beli di mana? Biasa kan ibu-ibu begitu kan. Dia langsung nampain brandingnya kan, ada setiap produk By Lilu itu kita labeling. Labeling seperti ini. Nah, jadi kalau setiap produk By Lilu yang kita produksi kita labeling kayak gini. Jadi orang langsung tahu, dan Lydia juga tahu kalau ketemu di luar tuh, oh dia tuh pakai produknya aku gitu. Pakai produknya By Lilu karena udah ada labelingnya gitu. Oke, di awal menarik nih rekan pembangunan. Ada yang tahu nggak sih kalau ternyata Nur Lydia atau Lydia ini juga sebenarnya dari awal bukan seorang desainer, bukan juga seorang entrepreneur, bukan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa, lulusan Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga. Alhamdulillah. Wait, kok bisa sih? Bisa ngedesain apa memang passion? Katanya kan dulunya malah daya. Iya. Cerita. Alumni daya. Iya, alumni daya. Cerita alumni dong. Santri sebenarnya. Jangan-jangan di daya ngapain selama dulu di daya? Sambil ngedesain? Ngaji, menghafal. Cerita dong, cerita. Iya, basicnya memang Lydia nggak punya background untuk di dunia fashion, tapi tertarik di dunia fashion karena itu menjadi salah satu kebutuhan kita para wanita dan para muslimah ya. Jadi basically-nya Lydia dulu adalah seorang santri, dan kebetulan Lydia lahir di keluarga yang punya bisnis, pengusaha. Tapi mayoritasnya itu di keluarga Lydia yang bisnis itu adalah laki-lakinya. Ya, laki-lakinya bergerak di bidang bisnis. Dan Lydia salah satu perempuan yang mau terjun ke dunia bisnis di dunia fashion gitu. Jadi basically-nya kalau untuk ngedesain sebenarnya hobinya hobi gambar kan. Hobi gambar. Cuman mungkin mengasah kekreatifan ini ya untuk menciptakan karya dan bisa disalurkan lewat produk gitu. Yang produknya juga Lydia pakai sendiri. Tadi udah cerita juga. Karena memang awalnya dibilang iseng nggak sih dari awalnya? Enggak iseng sih ya. Pakai jilbab. Kemudian yang satunya mubazir dijual. Iya, awalnya kayak gitu. Karena di Aceh ini kan mayoritasnya kita perempuan pakai hijab ya Kak? Iya, benar. Jadi ini merupakan salah satu kebutuhan yang memang kita bakal beli dan bakal pakai setiap harinya. Iya, itu dia. Jadi why not Lydia untuk mengkreasikan ide-ide Lydia di hijab, supaya Lydia juga bisa pakai dan bisa juga bermanfaat buat orang. Lydia salurkan karyanya, orang juga suka dan orang juga bisa pakai juga kayak Lydia gitu. Iya, mereka juga bisa mempresentasikan sendiri lah. By Lilu. By the way, By Lilu, kenapa namanya By Lilu? Nah, ini dia Kak, ini ada filosofinya. Ini aku nampain dulu nih Kak. Boleh. Nah, di sini ada gambar Ibu PJ dan di sebelahnya ada Lydia dan
ini namanya Lucy. Jadi kita adalah partner bisnis yang dulunya Lydia sama Lucy ini udah kenal sejak lama. Lydia awal ngerintis By Lilu ini, Lydia waktu itu masih baru lahiran anak kedua. Jadi masih punya bayi yang memang harus dihandle banget, dan Lydia nggak mungkin ngehandle bisnis ini sendiri. Jadi Lydia butuh penopang, butuh partner untuk nge-support Lydia untuk ngejadikan brand ini itu jalan gitu kan. Dibarengin dengan dibantu sama suami juga gitu kan. Jadi ini ada namanya Lucy, ini Lydia. Jadi ini adalah gabungan nama kita berdua waktu saat itu. Jadi kita kerjanya barengan. By ini adalah By Lilu, By Lydia Lucy. Iya. Kirain Lilu, Lydia Lukman. Iya, banyak yang nyangkanya kayak gitu. Tapi kebetulan nama ayah kita tuh sama-sama Lukman. Nama ayah Lucy Lukman, nama ayah Lydia juga Lukman. Awalnya kita berdua pas ngerencanain itu, Lydia kan nggak bisa handle sendiri karena masih punya baby kan. Jadi selalu dibantu sama Lucy untuk tahapan kerjanya, inovasinya juga kita sering sharing gitu. Sampai saat ini Lydia masih kerjasama sama Lucy untuk ngejalanin bisnis Lydia. Tapi di Lucy-nya sendiri juga tetap pakai brand By Lilu. Iya benar, dia lebih ke online store-nya. Online store sekarang yang handle tuh Lucy. Ya, Lydia di offline store-nya. Jadi dia bagian yang pemasaran. Dia lebih ke di belakang layar sih Kak kerjanya. Dia nggak suka show on gitu loh orangnya. Oke, ini kan sudah berdua nih. Kalau untuk ide dalam mendesain, kemudian pemilihan dari bahannya, scrap ataupun jilbab hijabnya sendiri, kalian berdua atau salah satunya yang lebih banyak? Kayak misalnya ini Kak contohnya, yang Asonanggro ini pencetusnya Lydia ciptain desain. Lydia komprominya sama Lucy. Ini kan ikonik nih Kak, desain Asonanggro ini. Lydia waktu desainnya, Lydia konfirmasi ke dia, gimana udah cocok nggak nih? Dia lebih detail sih Kak untuk ngelihat di mana kurangnya Lydia gitu. Oh gitu. Lydia bisa udah buat sketsa nih. Iya. Kadang di mata Lydia tuh kurang nampak yang endingnya tuh Lydia selalu butuh bantuan Lucy untuk menyempurnakan itu. Jadi bisa ngeliat secara detailnya sendiri. Iya, kita lebih ke penyempurnaan nih kita berdua gitu. Jadi untuk produksinya semua Lydia lakuin sendiri. Kayak hijab yang lain di offline store juga itu Lydia yang handle gitu. Oh, langsung begitu ya. Sekarang masih kerjasama dengan Lucy juga ya? Dia di bagian online store dan Lydia di offline store-nya. Nggak ikut dia kemarin? Iya, dia lagi berhalangan hadir. Kalau keluar, karena Lucy juga punya bisnis sendiri, bisnis keluarganya yang dia harus handle juga gitu. Makanya dia di online aja. Kalau Lydia lebih fokus di offline store-nya. Jadi dari pihak keluarga juga memang keluarga pembisnis? Iya, alhamdulillahnya Kak. Jadi dia punya yang kayaknya keuntungan sendiri ya? Iya, itu kan bentuk dari dukungan keluarga juga pastinya. Iya benar. Nah, Rakan, kita udah ngelihat, kita sudah display semua yang ada di sini. Seperti boleh Kak, kali dia aku minta bantuan dari Kakak untuk menjelaskan ini apa, kemudian ini kenapa jadi packagingnya berbeda, ya kan? Kemudian apa yang membedakan dari satu produk dengan produk yang lain? Ayo Kak, bantu. Ini kita ada series pertama kita nih Kak untuk ngeluarin hijab motif yang printing. Ini adalah By Lilu Craft yang seriesnya Asonanggro. Kakak bisa baca nih filosofinya di belakang. Ini kita adalah produk yang menurut dia unik dan ikonik gitu Kak. Jadi By Lilu Craft ini kita bawa desain Keagungan Islamic Center. Ini aku nampain ya Kak, dia aku sudah pakai nih. Ini ada Islamic Center-nya nih Kak. Keren sekali. Jadi ini ikonik Kota Lok Semawe dan alhamdulillahnya udah disahkan menjadi salah satu cenderamata souvenir dari Kota Lok Semawe gitu Kak. Ini udah disahkan sama Ibu PJ-nya juga nih Kak. Widih, ya aku merinding loh kayak gini. Bisa dapet, iya. Terus Kak. Alhamdulillahnya kita juga kemarin yang foto ini kita sempat ngiklanin di salah satu baliho Kota Lok Semawe untuk mempromosikan kota kita juga. Karena yang kita bawa di sini adalah Kota Lok Semawenya. Ini Kak, ada desain Islamiknya. Dan ini adalah produk pertama. Iya, produk pertama untuk hijab printingnya, scrapnya. Aku buka ya. Iya, langsung. Warnanya apa sih? Warna yang lagi memang happening sekarang kan? Ini sih Kak, warna terbarunya ada warna sage green. Kayak baju yang lagi kupakai nih. Kalau tren 2023 ya Kak. Benar. Dan lebih uniknya lagi di scrap ini kita bukan cuma satu sisi yang mau kita tonjolin, kita juga punya sisi satu lagi yang ada gambaran pintu Acehnya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal pintu Aceh, ini juga punya filosofi sendiri. Kita tahu bahwasannya di Aceh juga rumah khasnya, rumah tradisionalnya adalah pintu Aceh. Iya, tapi ini motivasinya dari
desain rumah Aceh dari orang tua ya, keluarga, iya, kakek. Itu kita salurkan di seri satunya lagi nih Kak, yang series Mesago Aceh, ya. Mesago Kalau di Aceh. sini yang kita tonjolin adalah pintu Acehnya, karena filosofi dari Aceh sendiri tubit tamang rak pintu gitu. Betul. Ya, tubit tamang rak pintu. Jadi kita juga buka skraf kita dari pintu Acehnya nih Kak. Lucu ya, unik. Jadi bisa dijadikan souvenir. Kita juga udah desain packagingnya sedemikian rupa dengan skrafnya. Ini lama loh Kak pengerjaannya, nggak segampang itu. Apa yang bikin lama? Itu. Karena yang susah itu ketika kita mendesain, kadang isi kepala kita tuh kan tertorehnya kayak gini. Pas kita nyalurin ke orang yang mau di printing, orang yang cetak percetakan packaging, itu susah banget ngemasukin isi pikiran ke orang yang itu. Bisa untuk satu visi gitu sama. Iya, maksudnya dia bikinnya tuh dibuatinnya kayak gini. Tapi pas udah mau jadi revisi lagi. Ini sampai beberapa kali revisi, Lydia nggak terhitung lagi. Sampai Lydia rela ya udah gimana baiknya aja deh gitu, sampai jadi gitu. Lydia pinginnya tuh kayak gini. Ini cuttingannya juga bener-bener diperhatiin Kak, karena sebelumnya belum ada yang nyiptain box yang kayak gini gitu. Yang bisa dibuka kunci kayak gini ya. Dan kita bawa Acehnya gitu Kak, di pintu Acehnya ini. Oke, kemudian ini yang pertama tadi. Kalau yang kedua yang mana? Ini kita ada launching yang series keduanya. Ini yang terinspirasi dari Rumah Aceh. Rumah Aceh. Ini dia Kak. Rumah-rumah siapa sih? Iya, ini filosofinya, ini rumah Nenek Lydia di Aceh PD. Ya, jadi sewaktu pulang-pulang kampung ngelihat ukiran-ukiran di rumah Acehnya itu loh Kak, kan masih natural banget tuh desain ukiran-ukiran lama di rumah Aceh itu. Jadi Lydia pingin bawa motif-motifnya itu ke hijab yang mau Lydia pasarkan. Jadi kita kasih motif-motif Acehnya itu di hijab kita ini Kak. Ini ada warna-warna ini contohnya pakainya. Warnanya juga lagi ngikutin tren sekarang kan? Iya benar, karena balik lagi selera pasar dan selera penjual juga ya Kak. Karena kan kita pengguna juga. Jadi kita pasti pilih warna-warna yang mau kita pakai gitu. Jadi Lydia lebih dominan ke warna-warna yang kalem-kalem, yang soft kayak gitu. Kadang-kadang kita juga nyiptain warna yang ngedark kayak hitam gitu ya. Warna-warna hitam, warna-warna soft juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih diminati pasar dan banyak banget yang cari oleh-oleh. Ya, kemarin ini bagus nih, suka nih. Kemarin alhamdulillah terakhirnya pas kedatangan Ustadz Abdul Somad lagi keliling Aceh nih kan. Jadi pas kalau kemarin alhamdulillah salah satu panitia dari gabungan itu ngubungin Bayi Lilu untuk dibelikan oleh-oleh buat istrinya Abdul Somad dari Bayi Lilu. Borong lah dia ya. Oke, kali dia ini waktu dalam memproduksinya sendiri kan melibatkan banyak sekali kalangan masyarakat seperti UMKM. Iya benar. Itu ceritanya gimana itu? Ini awal mulanya kita Kak dari kejadian COVID-19 kemarin. Jadi waktu COVID kan banyak orang yang putus kerja, ada suami-suami yang di PHK. Jadi Lydia ada beberapa kalangan masyarakat di sekitar Lydia yang meminta pekerjaan seperti itu. Jadi mungkin wadah yang kita ada sekarang nggak sebegitu besar, tapi bagaimana caranya kita bermanfaat bagi banyak orang. Jadi Bayi Lilu berinisiatif untuk mempekerjakan wanita-wanita yang butuh pekerjaan, seperti kebanyakan tuh Kak kayak single parent gitu loh Kak, yang butuh pekerjaan sama yang suaminya di PHK gitu, untuk menciptakan produk yang masih berhubungan dengan hijab untuk dipasarkan di Bayi Lilu. Jadi kayak contohnya nih Kak, ini aku juga bawa. Oke, ini ada apa? Scrunchie, cepolan ya. Ini diproduksi langsung sama UMKM kita. Jadi yang bisa menjahit, yang punya kerajinan tangan kayak buat bantalan cushion ini ya. Itu semua kita rekrut, kita gabungkan. Silahkan berkarya di tempat masing-masing dan produknya nanti bisa dibawakan di Bayi Lilu untuk dipasarkan. Jadi dengan ini tujuannya Lydia berharap dapat membantu perekonomian mereka, meningkatkan perekonomian dunia juga, sama memberdayakan masyarakat. Dengan kayak gitu kan mereka lebih sejahtera hidupnya, kebutuhan pasar pun terpenuhi gitu, karya mereka dihargain dan ekonomi mereka juga alhamdulillah meningkat gitu. Ini keren loh, jadi ini mengajak juga masyarakat untuk bisa bekerja sama untuk meningkatkan taraf kehidupan dari tingkat perekonomian juga.
Kalau untuk jumlah karyawannya sendiri Kak Lydia udah berapa banyak? Sampai saat ini kita ada sekitaran 14 orang lah. Cuman itu kita pilah-pilahin untuk kerjanya. Jadi di offline store itu ada 4 orang yang standby. Di online store kita punya 2 admin media sosialnya. Dan sisanya kita adalah tim produksi. Jadi masing-masing UMKM itu mereka punya kreativitas dan Lydia fokuskan di satu bidang. Misalnya nih si UMKM A dia di bidangnya di bagian produksi cepolan scrunchie. Dia menghandle produksi produk itu. Ada si UMKM ini dia bisa menjahit, dia produksinya pashmina, jajah tepi gini tuh kita pakai sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Jadi yang bisa menjahit kita buat satu rumah home produksi. Di situ kita sediakan kayak mesin jahit gitu, mereka bisa jahit pakai fasilitasnya dan produk yang mereka hasilkan itu kita jual di offline store kita. Gitu juga yang kayak gini Kak, yang pincushionnya, yang bisa ngerajut, yang punya kerajinan tangan, itu kita rekrut untuk menjadi satu tim yang produk yang mereka hasilkan itu kita pasarkan di offline store-nya Bae Lilu. Jadi setiap ada yang terjual, keuntungannya itu juga melimpah ke mereka gitu Kak. Langsung dapat manfaat jadi dari kita ini. Sediain wadahnya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk prestasi nih Kak Lydia, apa yang sudah dicapai sampai sejauh ini? Kan dengar-dengar juga kalau Kak Lydia Bae Lilu ini binaan ya, UMKM binaan juga dari salah satu bank. Iya benar. Bank apa sih kalau boleh tahu? Bank Indonesia sama Bank Aceh juga Kak, kita direkrut untuk menjadi binaannya. Nah, gitu. Ketemunya tuh bagaimana di awalnya? Nah, itu dia. Kita punya value dulu nih untuk nyiptain produk. Jadi ketika produk kita udah punya value, kita bakal dilirik sama potensi-potensi yang ada. Jadi ketika Lydia kan setiap nyiptain produk itu nggak main-main. Jadi setelahnya kita pas nyiptain produk itu benar-benar maksimal, profesional, ngeningkatin branding kita. Jadi ketika seperti Bank Indonesia ataupun Bank Aceh, mereka melihat produk kita nih ada kental nih membawa ikonik Acehnya gitu. Sepertinya bisa menjadi binaan. Alhamdulillah kita ikut bergabung dan banyak sekali manfaat yang Lydia rasain setelah menjadi binaan-binaan dari mereka. Terutama di bagian ilmu kita selalu dikasih kesempatan untuk ikut onboarding, untuk ikut seperti presentasi apa gitu. Dan terakhir kemarin Lydia juga ada kesempatan mengikuti Wirausahaan Muda Syariah di salah satu festival yang diadakan sama Bank Indonesia. Dan juara ketiga. Alhamdulillah. Itu penilaiannya dilihat atau dinilai dari mana sih Kak? Iya, kita di waktu itu kan yang ngikut tuh seluruh Aceh Kak. Jadi yang lulus seleksi itu hanya beberapa orang, yang lulus seleksi di 5 besar. Di 5 besar itu kita dipanggil untuk hadir ke ruang rapatnya Bank Indonesia. Jadi di situ sama kayak gini Lydia suruh bawa produk untuk Lydia presentasikan apa sih keunggulan produknya dan apa sih keunggulan bisnisnya gitu. Jadi kan kategori yang Lydia ikutin itu emang Wirausaha Muda Syariah. Nah, jadi di situ Lydia mempresentasikan produk sama segala macem lah udah diseleksi. Dan yang paling buat Lydia nervous waktu saat itu, semua peserta yang lulus itu adalah laki-laki. Iya. Lydia sendiri yang perempuan. Wait, laki-laki bergerak di bidang usaha apa mereka rata-rata? Masing-masing punya bidangnya masing-masing karena kan wirausaha muda nih. Ada yang di bidang kopi, di bidang fashion eco-print, ada yang di bidang kuliner, dan Lydia di bidang hijab. Gitu. Jadi kita kan diseleksi lagi nih untuk diambil juara 1, 2, 3-nya. Jadi waktu saat itu Lydia sempat pesimis tapi harus optimis. Gimana ya? Harus percaya diri gitu. Aku juga bisa mengalahkan para laki-laki yang di depan mata ini kan, karena di situ Lydia juga menilai wanita ini juga bisa maju loh. Nggak selalu kita harus down dengan keadaan. Jadi kita harus optimis dan percaya diri selama kita masih punya value, kita percaya diri dengan produk kita. Ya udah, Lydia maju terus. Lydia berusaha sebisa Lydia mempresentasikan apa yang ada dengan realita. Akhirnya alhamdulillah pas acara nominasi dipanggil Wirausaha Muda, nama kita dipanggil Kak. Juara 3. Alhamdulillahnya. Wow. Jadi dari sekian peserta kita masuk 3 besar dan juara 3 di Wirausaha Mudanya. Wih, benefit apa yang didapatin dari setiap kali ada prestasi kayak gini Kak?
Pastinya tambah ilmu, tambah kalangan, dan kemarin kita juga diapresiasi dengan beberapa budget lah dari Bank Indonesianya yang sangat menguntungkan. Jadi ujung-ujungnya juga segala sesuatu yang sudah dipikirkan ini tetap ada nilai bisnisnya juga. Ya, benar. Dan kita juga menambah pasar ya Kak, pastinya menambah pasar, menambah kalangan. Ketemu lagi nih kayak gini nih. Lydia ketemu kakak nih, apa jadi pasar Lydia nih. Amin, mudah-mudahan. Iya, maksudnya gitu. Jadi seorang pembisnis itu ya yang Lydia pikirkan sekarang, kita bisnis itu nggak melulu soal cuan. Bisnis itu kita nggak selalu soal keuntungan. Tapi di dalam bisnis ini, menurut Lydia, kita bisa tuangkan karya-karya kreatif kita untuk dipasarkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi selama masih bisa berinovasi, terus maju, jadi keuntungan itu yang didapati nantinya, dan itu menjadi sebuah bonus buat kita. Jadi bisnis itu nggak melulu soal cuan, nggak melulu soal keuntungan, tapi juga satu wadah untuk mensalurkan kreativitas kita. Keren. Dari tadi aku pegangin loh, sumpah ini bagus banget. Bahannya suka juga bahannya adem banget. Ini belum pakai ya, tapi dengan mempromosikan ini sudah mendeskripsikan keindahan dari hijabnya sendiri. Aku penasaran kali dia yang di belakang sana. Kan sekarang Mbak Lilu sedang ataupun ini ya berkolaborasi dengan Ecoprint. Iya, salah satu UMKM lokal juga, namanya The Eco. The Eco. The Eco, dia bergerak di bidang Ecoprint kain, Kak. Oh, oke. Nah, ini kan tadi pertanyaannya kita melihat motifnya dari Aceh. Ada pintu Aceh, ada yang masjid Islami, ya rumah Aceh ini juga kan. Itu kan dedaunan. Emang bedakan apa? Nah, ini untuk produk Ecoprint punya sampahnya. Boleh, yuk keluarkan kita semua. Kita kan lagi jualan ya. Apalagi kalau udah live nanti di platform. Bisa diambil yang ini ya? Boleh ya, boleh. Bisa nggak sih? Bisa ya. Oke, ambil aja Kak, berdiri aja yuk. Berdiri aja? Atau di sini juga? Bisa? Nah, apa yang membedakan dari bahannya sendiri? Kan udah berbeda nih sama yang aku pegang yang tadi. Iya, benar. Ini kalau bisa dikategorikan, dia adalah salah satu kombinasi hijab motif. Jadi hijab motif tuh nggak melulu soal printing kayak gini Kak. Kalau printing ini mungkin lebih global ya. Jadi kalau ini kita lebih safe nature. Jadi ini motif yang diciptakan ini adalah dedaunan asli, dedaunan alami. Ini bisa dilihat nih kayak bentukan daun-daun sirih Kak. Onranup ya. Jadi kolaborasinya ini bersama UMKM yang memang bergerak di bidang Ecoprint. Ini prosesnya tuh di steam loh Kak. Dia dikukus. Terus motif yang diciptakan ini dari daun asli di press gitu, didiamin. Prosesnya lumayan makan waktu. Yang motifnya ini motif daun-daun ini langsung dari daunnya, dia nggak pakai pewarna. Oh, pantas kita lihat ukurannya juga beda-beda kan, ukuran daunnya. Dan ini limited edition bisa dibilang, karena nggak ada motif yang bakal sama. Jadi setiap hijab itu beda-beda, ya benar. Ya, aku ambil satu lagi kan contohnya. Oke, bisa ya. Nah, ini warna yang dihasilkan tuh beda lagi. Kalau yang kecoklat-coklat ini kebanyakan kayak pakai daun jati gitu Kak, yang lebih strong warnanya. Ini pemilihan daun juga sangat diperhatikan agar menciptakan warna yang dominan. Iya, ini daunnya daun apa nih Kak? Ada daun sirih. Daun sirih. Yang besar ini? Alam ini daun apa ya? Kalau daun jati dia warnanya jadi ke warna coklat, warna coklat gini Kak. Semua daun kayaknya ikut disertakan di sini. Sama ini yang motif-motif gini nih adalah ranting-ranting dari pohonnya. Jadi dia tercipta motif secara natural, secara alami. Nggak pakai pewarna sintetis, warnanya tercipta alami sama motifnya. Dan ini menurut dia produk yang sangat ramah lingkungan, jadi go green juga. Benar, ini warnanya juga nggak luntur berarti kan? Cuman untuk Ecoprint kita ada perawatan khusus ya, karena pakai pewarna alami, dia kan nggak seawet pewarna yang sintetis. Jadi untuk perawatannya itu kita bisa menyetrika pakai suhu yang lumayan medium, sama deterjennya juga diperhatikan kayak gitu. Kalau bisa hijab itu pencucian perawatan ya, semua hijab ini tips dari Lydia. Kalau punya mesin cuci itu sebaiknya kita nggak masukin mesin cuci. Karena kategori hijab itu kan adalah pakaian yang kotornya itu cuma berkeringat Kak, paling nggak kotor yang gimana kali. Jadi agar hijab kita tetap awet, kita bisa kucek-kucek pakai deterjen yang seadanya kayak gitu. Penjemurannya juga kalau bisa tuh indoor, nggak usah terlalu kena matahari ya. Apalagi hijab-hijab motif kayak gini kan, jadi untuk
menjaga keawetannya itu bisa pakai tips yang seperti itu. Wih, langsung dikasih informasi cara merawat dari jilbabnya sendiri. Soalnya kalau aku sendiri jilbabnya suka yaudah laundry aja. Ini untuk packagingnya juga kita sangat memperhatikan Kak, untuk packaging dari EcoPrint ini juga benar-benar go green banget. Go green, kita ya. pakai pouch yang bahan kain. Dan alhamdulillah semua packaging di By Lilu itu kita udah memperhatikan go greennya Kak. Jadi kita mengurangi penggunaan plastik untuk memakai packaging yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan seperti paper bag ataupun tote bag gitu Kak. Oke. Sekarang Kak Lydia, ada barang, ada harga, ada kualitas, ya kan? Boleh cerita dari ini pastinya karena limited edition. Limited edition dan harganya? Prosesnya lumayan. Harganya masih di bawah 200 ribuan. Harganya masih di bawah 150. Boleh dong, biar nanti kan teman-teman yang lagi nonton bisa nggak bertanya-tanya berapa sih harganya. Nggak bertanya-tanya. Iya, kamu bertanya. Cerita Kak, mulai dari yang produk pertama, yang dari Pintu Aceh, kemudian Mesago, bener ya Mesago, sampai Asonangro, dan yang The Eco ini. Berapa harganya Kak? Ya, kita hijab di By Lilu itu sebenarnya kita masuk ke semua kalangan. Jadi ada harga yang worth it, ada yang menengah, dan ada yang high class-nya. Jadi tergantung kualitas, kita menawarkan beberapa kualitas dan konsumen bisa langsung memilih kebutuhannya. Jadi harga yang dibanderol di store kita itu mulai dari 30 ribuan sampai ratusan juga ada. Jadi untuk hijab EcoPrint ini kita bandrol dengan harga 130 ribu. Dia nggak sampai 150 ribu dengan packaging pouch seperti ini. Untuk hijab printingnya ini juga makan waktu yang lama dan desainnya sih Kak yang mahal sebenarnya. Iya, mewah dia. Yang ini kan? Oke. Itu yang Asonangro-nya, ini kita bandrol dengan harga 195 untuk harga lokal brand. 195. Iya, jadi nggak sampai 200 atau bahkan setengah jutaan kayak brand-brand di luar sana. Untuk lokal brand ini menurut dia masih sangat worth it. Betul. Ya, untuk scarf yang series printing ini juga kita masih bandrol di harga yang sama Kak. Kalau yang ini nih yang mana dia? Iya, itu yang Plumeria series itu lebih ke desain nasional sih Kak. Lebih desain global. Jadi kita itu sama harganya 195. Ya, jadi nggak sampai 200 untuk lokal brand. Support lokal brand dengan membeli produk lokal brand. Iya, oke. Dengan kita membeli produk lokal, salah satunya dari By Lilu ini, sama dengan kita juga membantu UMKM juga dan juga program pemerintahnya sendiri. Nah, kalau untuk Kak Lydia kan pasti sudah sering sekali bertemu dengan banyak orang, bahkan dari pemerintah yang segala. Sebenarnya yang diciptakan dari produk ini, jika kalau disambungkan dengan dalam hal untuk menjaga lingkungan, itu kayak apa Kak? Ya kita kayak Lydia bilang tadi, kayak gini kan salah satu go green juga. Kita mengurangi penggunaan pewarna sintetis dengan memanfaatkan pewarna alami yang ada di sekitar kita, yang ada di alam Aceh yang sangat kaya ini untuk kita buatkan sebuah produk. Juga untuk penggunaan, kita kan jualan nih Kak, pastinya jualan pakai packaging, pakai plastik dan segala macam untuk pembungkusan produk kita. Jadi di sini semuanya dia pilih packaging yang go green. Intinya ya bisa didaur ulang, kayak packaging box, packaging ini kan dari pouch, dari kertas, dan untuk packaging di offline store juga kita semuanya menyediain paper bag yang ramah lingkungan. Jadi mengurangi penggunaan kantong plastik juga nih Kak. Ini paper bag ini kan bisa didaur ulang dan bisa dipakai beberapa kali sih menurut dia. Jadi sangat worth it untuk dipakaikan di produk, menjaga lingkungan juga, sama ya itu yang dibilang tadi, lebih eksklusif ya Kak, kalau kita pakai paper bag yang kayak gini. Iya. Jadi menambah nilai produk kita juga. Benar sih, buat juga teman-teman yang lagi mau nikah nih misalkan, kan suka ada hantaran kan. Iya benar. Pakai dong produk By Lilu. Ini juga dari tadi packagingnya juga udah keren banget, sudah looks dan sudah mewah. Iya, selain yang motif di By Lilu kita juga punya polosan Kak. Polosan juga kita banyak bahan dan size-nya juga. Yang mau cari hantaran biasa mereka langsung bawa bakal kain atau baju yang ready to wear untuk dicocokin warnanya, jadi biar langsung match gitu pas dibawa ke offline store-nya. Bener, kebanyakannya gitu ya. Pas bawa pulang beda nih warnanya. Nah itu dia, makanya yang menjadi PR dia selalu saranin ke customer Lydia
baik itu lewat Instastory atau WhatsApp. Kalau mau beli hijab itu bagusnya langsung bawa baju yang mau di match gitu. Jadi karena dia beda tekstur kain, beda juga warnanya Kak. Kalau bisa dibilang misalnya warna pink. Pink itu kan jenisnya banyak banget ya, dusty pink, baby pink dan lain-lain. Iya benar. Jadi untuk ton gradiasi warna ini di hijab kita juga banyak Kak. Kita nyediain banyak supaya orang juga pas ngebeli itu punya pilihan dan langsung matchingin sama bajunya gitu. Ada orang yang perfeksionis kan harus sama banget ya, nggak bakal dapet sih. Beda kain ya. Beda kain. Yang harus dapet itu yang sesama kainnya gitu. Karena gimana ya jelasin ke customernya ya? Iya. PR banget sih. Apalagi kalau ada bapak-bapak yang kita suruh beli. Iya. Yang nitip-nitip ke bapak sabar aja lah. Warna apa nih Dek? Ijo. Ijo. Padahal ijo ada ijo sage, ada ijo lumut segala macam ya. Sampai emosi ya. Oke, Kak Lilu menariknya tadi kan pas buka Instagram, waktu Kak Lilu mendapatkan apa ya? Inilah sebagai juara 3 Lomba Wirausaha Muda Syariah. Iya, di sini ada suami, ada 2 orang anak yang paling ganteng, ada ayah. Iya benar, ayah yang menjadi support sistemnya. Support sistemnya. Iya. Oke, cerita boleh Kak Lydia, awal mula membangun sebuah usaha ini, pasti dong ini nggak terlepas dari dukungan keluarga. Iya, sangat terlibat dukungan keluarga. Cerita dong, ini ayah sosok yang kayak apa sih? Iya. Kalau udah cerita ayah ya, agak mewek ya. Ya itu menjadi salah satu semangat Lydia juga untuk selalu terus berjuang ya. Karena semenjak orang tua udah nggak ada, orang tua itu artinya dalam artian kata mama ya. Jadi mama juga, kita kan kalau udah kehilangan seorang ibu itu kehilangan satu berkah ya di dunia ini, doanya ibu gitu. Jadi salah satu yang Lydia pertahankan sekarang adalah doanya ayah. Jadi dia menjadi salah satu penyemangat Lydia untuk terus berkreasi karena Lydia pingin tunjukin nih Kak ke ayah. Ayah kan dulunya mantan pembisnis juga, cuman sekarang karena kelanjutan usia udah bisa untuk istirahat dan yang harus memulai sekarang adalah anak-anaknya. Jadi Lydia mau menunjukin ke ayah kalau anak ayah yang laki-laki mungkin udah pengusaha juga. Jadi nggak terlepas anak ayah yang perempuan pun bisa menjadi seorang wirausaha yang membanggakan. Jadi ketika Lydia ngeraih juara kemarin, Lydia juga nggak luput untuk selalu ikut hadirkan ayah untuk menyaksikan apa yang udah Lydia capai selama ini. Di beberapa tahun terakhir Lydia berjuang dan hari ini Lydia mau nampain ke ayah kalau anak ayah yang perempuan pun bisa ngikutin jejak ayah di dunianya masing-masing. Lydia kan lebih ke dunia fashion, kalau ayah Lydia dulu tuh di dunia bisnis yang lain gitu. Jadi itu menjadi penyemangat Lydia. Selain ayah juga Lydia selalu disupport sama suami Lydia yang hadir di sana. Dia juga selalu ada buat Lydia untuk ngedukung bisnis Lydia, menemani Lydia dari awal mulai karir. Karena kan balik lagi Lydia bisa sampai sekarang ini juga berkat ridho suami Lydia. Karena kalau suami Lydia nggak mengizinkan, mungkin Lydia nggak bisa melangkah ke sini gitu. Jadi salah satunya Lydia selalu setiap sebelum memulai sesuatu, Lydia izin dulu ke ayah sama minta ridhonya suami. Jadi itu penting sih buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin juga punya bisnis atau harus keluar. Karena basically Lydia yang udah Lydia pelajari, ridho Allah adalah ridho suami gitu ya Kak. Jadi apapun yang kita kerjakan kalau udah dapat ridhonya, kayak jalan akan dimudahkan gitu oleh Allah. Jadi kita juga mencari berkahnya di dalam dunia bisnis ini, nggak cuman hanya jadi wira swasta saja, tapi juga keberkahan yang kita dapatkan gitu Kak. Pernah down? Pasti. Setiap pembisnis itu adalah hal yang harus dilewatin ya. Terus bisa up lagi, kenapa? Mengingat harus menyemangatin diri sendiri karena jujur nih bertahan itu lebih sulit daripada memulai gitu. Down pasti ya, cuman selama kita masih berinovasi dan punya orang-orang terdekat yang terus mensupport. Lydia juga punya partner bisnis Lydia Lucy yang selalu kasih semangat buat Lydia sama suami Lydia juga. Jadi itu adalah menjadi benteng buat kita untuk terus maju. Jadi selama kita masih terus berinovasi, bisa memberikan hal yang terbaik, terus berkarya, insya Allah hal-hal yang baik juga akan berlimpah kepada kita. Oke, pengen tahu. Pernah kan kayak ngerasa yang pengen ngeluh tapi ya itu hal yang wajar kan? Iya benar. Yang paling diingat mungkin entah itu nasihat dari orang tua, salah satunya dari almarhumah mama gitu. Apa sih yang bikin Lydia bertahan dan apa yang dibuktikan?
value wanita, ya. Kita basically Lydia juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya kewajiban lain selain bisnis yang Lydia jalanin sekarang. Punya suami yang Lydia harus mentakzimkannya dia. Jadi Lydia untuk menyeimbangi hal itu memang nggak mudah, Kak. Karena kita ketika harus profesional di bidang kerja, kita akan melalaikan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga dan istri gitu. Jadi bagaimana menyeimbangi keduanya? Mamanya Lydia selalu berpesan, bagaimanapun keadaannya, keluarga adalah tetap nomor satu. Karena yang kita tahu keluarga butuh kita. Kita kan ibu. Apapun yang ada di keluarga itu tergantung ibunya. Anak-anak baik enggaknya itu ibunya. Selalu yang disalahkan ibunya gitu kan. Jadi itu menjadi PR buat Lydia untuk bagaimana bisa menjadi sempurna di bidang keduanya. Lydia sempurna di bisnis Lydia juga sempurna buat keluarga Lydia juga bisa menjalankan kedua peran ini dengan seimbang kayak gitu. Sangat sulit, tapi terus belajar. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba. Kadang-kadang gini ya Kak, kita lebih banyak kerja, anak-anak terbengkalai, suami terbengkalai, rumah terbengkalai. Kalau kita terus-terusan di rumah ngurus suami ngurus anak, kapan kita bisa untuk ngembangin bisnis kita gitu. Jadi selalu minta maaf ke suami dan anak gitu. Kadang-kadang punya sedikit waktu ataupun ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan untuk minta dimengerti, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Balik lagi tadi meminta ridho dan menjalankan sesuai syariatnya aja lah Kak gitu. Terakhir ini kan ayah nggak datang. Iya. Ada apa yang pengen disampaikan sama ayah? Iya, banyak terima kasih sih Kak buat ayah. Dan selama ini juga ayah ngebantu banget Lydia untuk ngehandle anak-anak. Jadi ketika Lydia pergi kayak gini, anak-anak tuh sangat dibuat nyaman sama ayah. Karena anak-anak menjadi pelipur lara buat ayah untuk menjalani hari-harinya setelah nggak ada mama gitu. Jadi kalau Lydia nggak antar ke rumahnya ayah selalu jemput anak-anak ini untuk selalu hadir di samping dia. Istilahnya itu pelalai mata ya. Iya, pelalai matanya ayah. Jadi Lydia banyak berterima kasih sama ayah sampai hari ini terus disupport dengan berbagai caranya ayah, dan sampai saat ini Lydia banyak belajar dari ayah karena ayah kan seniornya Lydia dalam berbisnis. Jadi ilmu-ilmu dari ayah itu yang Lydia dapatin. Ayah selalu sharing soal bisnis, soal bagaimanapun kita menjalani bisnis walaupun beda bidangnya, tapi banyak banget ilmu yang ayah torehkan ke Lydia dari dulu, nasihat-nasihat ayah dari Lydia dari kecil ya, anak perempuannya ayah. Ya. Apalagi anak perempuan pertama, Lydia merasa punya tanggung jawab yang besar juga untuk keluarga, karena ayah juga sekarang udah pensiun lah ya dari pekerjaannya. Jadi sekarang anak-anaknya yang harus bangkit untuk mensejahterakan keluarganya. Keren. Di umur 30, berapa sekarang umurnya? Kepala tiga ya. Ya oke lah, di umur 30-an untuk memulai sebuah bisnis itu terkadang kita kan up and down. Kalau boleh dong tips ya untuk teman-teman yang di luar sana yang sedang merintis, bagaimana cara untuk biar mereka tetap di jalurnya, mereka bisa mendapatkan juga tiket masuk untuk menjadi binaan dari bank, salah satu bank Aceh, Bank Indonesia juga, itu kan bank terbesar juga di Aceh kan. Sama dia juga binaan dari Disperindakom. Well, tipsnya seperti apa biar mereka juga bisa sukses, mudah-mudahan mengikuti jejak Bayi Lilu? Pastinya pertama yang harus diberanikan diri itu untuk memulai. Karena nggak semua orang berani untuk memulai, karena nggak berani mengambil resiko. Itu yang untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus berani memulai, mengambil tekad, karena sebenarnya memulai itu mudah, yang sulit itu mempertahankan yang sudah dimulai tadi. Kemudian setelah memulai, kita harus punya positioning, harus punya tujuan, kita harus punya kategori. Misalnya kayak Lydia di bidang hijab, kita harus fokus di bidang itu, konsisten di tempatnya. Harus konsisten di bidangnya sama, jangan hari ini kita di bidang kuliner, besok di bidang fashion, besoknya lagi kita udah ke bidang jasa gitu kan. Jadi orang nggak tahu, kita harus punya value dulu untuk dikenal sebagai apa nih. Misalnya dia dikenal sebagai apa nih, sebagai entrepreneur kah, sebagai pembisnis kah, atau mencakup keduanya kah gitu. Jadi kita harus punya produk juga, dan paling penting buat Lydia di zaman sekarang ini adalah branding. Branding itu sangat penting untuk meningkatkan value kita dan orang ngafal gitu, ini produknya apa gitu kan. Karena belajar dari brand-brand besar di luar sana yang udah mendunia mungkin produknya,
mereka sangat kuat dengan brandingnya, dan ketika branding kita udah kuat, orang udah percaya untuk pakai produk kita gitu. Dan jangan lupa juga untuk melegalitaskan branding kita, karena kita nggak tahu kedepannya bakal kejadian kayak apa. Belajar banyak juga dari kejadian-kejadian branding kayak katakanlah itu mungkin. Jadi ketika dia nggak menghakikan produknya, brandingnya, bisa aja dicomot sama orang. Kita yang membesarkan brand kita dan orang menikmati hasilnya. Benar ya. Jadi penting untuk wira swasta yang ada di luar sana yang punya branding untuk menghakikan brandingnya, atau yang punya home produksi untuk melegalkan produk, minimal ada PRT lah gitu. Iya, benar-benar. Ya. Jadi selain itu juga ketika menciptakan produk, kalau bisa itu kreativitas yang dituangkan. Jadi buatlah produk kita itu limited edition yang nggak bakal ditemukan di produk lain. Oh iya, cakep. Buatlah sebuah produk itu limited edition gitu ya. Iya, limited edition yang orang tahu loh identitinya itu ini Bayi Lilu nih. Ini Bayi Lilu, dan nggak ada di tempat orang. Iya. Dan jangan ragu, jangan menunda-nunda untuk menuangkan isi pikiran. Jadi jangan cuma di awang-awang nih idenya, tapi dituangkan. Walaupun itu butuh proses, butuh waktu. Tapi kita ketika sudah merealisasikan ide kita itu akan terperbaiki dengan berjalannya waktu. Misalnya dia ini kan kemarin cuma bayang-bayangan nih mau ngeciptain hijab yang ikonik Kota Lok-Semawe, apa ya? Kayaknya orang nggak ada deh yang nggak tahu Islamic Center Kota Lok-Semawe, pasti itu sangat ikonik sekali. Ya. Banyak juga orang private di situ, kan kesebar kemana-mana tuh. Kalau di Banda Aceh kita punya Masjid Raya, kalau di Lok-Semawe kita punya Islamic Center. Jadi why not kita buat sebuah produk yang menggambarkan ikonik Kota Lok-Semawe, sekaligus kita mempromosikan kota kita gitu. Jadi waktu Lydia launching ini kemarin juga baru pemilihan duta wisata, Indong Duta Wisata. Jadi Lydia langsung ajak dia untuk berkolaborasi, untuk sekaligus dia mempromosikan kota dia gitu, Kota Lok-Semawe, kota kecintaan kita gitu kan, sekaligus mempromosikan kekarismatikan Aceh juga. Jadi apapun ide yang bakal dituangkan itu jangan ditunda-tunda, optimis aja. Kita nggak tahu bakal diterima atau enggaknya produk kita, tapi selagi kita berinovasi untuk menciptakan value di produk kita, Lydia yakin setiap orang juga tertarik dengan produk yang kita buat gitu. Ya, benar sekali nih Rakan. Bahwasanya di Aceh sendiri cukup banyak wirausaha muda yang mulai karirnya dari jualan yang paling kecil misalkan, kemudian juga jualan produk online secara online. Iya, benar. Tidak menutup kemungkinan mereka juga punya suatu saat kesempatan untuk duduk di sini seperti Lydia. Sebelumnya kita sempat juga dengan Yagi. Iya, produk dari Aceh yang menjadi salah satu souvenir yang di G20 Bali. Dia salah satu yang bergerak di bidang skincare. Lydia sering, alhamdulillahnya ya, dengan ikut-ikut event gini kita bertemu dengan banyak UMKM yang luar biasa hebatnya, yang mereka juga punya produk yang wow gitu menurut dia di bidangnya masing-masing, dan alhamdulillah sejauh ini kita sangat saling mensupport. Jadi nggak ada tuh yang cerita kompetitor gitu. Jadi masing-masing punya karya, dan tugas kita sebagai sesama UMKM ini adalah mensupport karya-karya teman-teman kita. Betul sekali. Salah satunya lagi dengan memakai dari produk-produk lokal. Itu sudah mendukung UMKM dan ekonomi lokal kita. Keren. Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman, ke para penggemar Bayi Lilu? Ya, Lydia sangat berterima kasih. Tanpa customer Lydia yang percaya dengan produk-produk Lydia, kami mungkin nggak bakal seperti saat ini. Ini kami masih terus belajar untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru dan selalu berusaha untuk menciptakan karya-karya terbaik untuk customer-customernya Bayi Lilu dan masyarakat Aceh pastinya. Lydia ingin membuktikan ke dunia, mungkin memang masih terlihat kecil brandnya, tapi why not kita bermimpi besar. Gak mustahil. Lydia mau buktikan kalau misalnya kita di Aceh, Nagro Aceh Darussalam ini juga punya lokal brand di bidang fashion yang bisa kita banggakan dengan karya-karya Aceh yang ikonik, yang mempromosikan daerah kita juga. Jadi nggak cuma brand-brand luar yang bisa masuk ke Aceh Kak, yang bisa dipergunakan sama masyarakat Aceh. Karena Lydia ketika survei tentang pasar yang lokal-lokal brand ini, sangat minim produk Aceh yang dipakai, yang orang pakai itu bangga gitu. Bangga, kan? Iya. Orang bakal bangga itu pakai produk luar yang brandingnya tuh udah wow gitu kan. Jadi misalnya bahasa Aceh,
pakan produk gop ji itamang wace, sedangkan tanya produk roti wace hana berkembang. Jadi itu yang mau kita bangkitkan, kita ingin beli tahu ke dunia bahwasanya ada juga loh lokal brand Aceh yang mampu menciptakan produk yang insya Allah nggak kalah jauh lah kualitasnya dengan produk-produk di luar sana. Jadi kita harus tetap optimis, semangat, yang penting terus berkarya, terus berinovasi untuk menciptakan karya-karya terbaik. Mudah-mudahan selalu diterima oleh pasar dan menjadi produk Aceh yang go global. Amin, mudah-mudahan. Saya mulai hari ini nanti pakai brand lokal ya. Udah ada By Lilu soalnya kan. Oke, terima kasih banyak Kak Nur Lydia. Sukses. Aku berharap nanti suatu saat kita bisa menggebrak dunia dengan produk-produk lokal yang ada sekarang. Salam untuk siapa tadi temannya? Lucy. Ya, salam untuk Kak Lucy. Nanti juga nonton, bisa lihat karya-karya kita sudah masuk ke Bacrit. Bercerita. Ya. Oke, next time kita akan duduk lagi dengan pelaku UMKM yang pastinya anak-anak muda yang mampu untuk memberikan istilahnya contoh-contoh yang baik terhadap produk-produk lokalnya sendiri. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Agustia dan juga Lydia. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dingin kali. Dingin.